Lebong TV, Gen Kabar hari ini semoga berbahagia selalu. Senang sekali rasanya saya Riri Agustin kembali hadir menjumpai Anda. Dan sekarang saya sudah berada di kediaman Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial, Bapak Reko Haryanto, Eksos MSI. Gen Kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Iya. Nah Pak, kebetulan hari ini hari libur dan juga Lebong TV mengucapkan terima kasih Bapak telah mengundang kami di sini di program talk show Gen Kabar Lebong TV. Kegiatan selama libur apa saja nih Bapak? Ya, pertama mungkin saya menyampaikan apresiasi dulu kepada Lebong TV, terkhusus buat Mbak Riri yang telah berkenan untuk hadir. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari saya di waktu libur, pertama kita mengisinya pertama berkumpul dengan keluarga. Kemudian sekali-sekali mungkin ada waktu yang kita kebun, kita bersawah untuk kebun kita untuk apakah ini sudah harus dilaksanakan perawatan-perawatan atau belum mungkin. Ngontrol tanaman yang di kebun gitu Pak ya. Intinya family time lah kalau libur ya Pak ya. Ya. Senin Jumatnya kerja, weekendnya pasti sama keluarga. Oke deh. Nah Pak, pasti masyarakat banyak ada yang mengetahui dan juga ada juga yang belum mengetahui siapa sih Kepala Dinas PMDsos itu sendiri. Boleh Bapak ceritakan sedikit biografi tentang Bapak, riwayat pekerjaan Bapak, pengalaman pekerjaan Bapak kepada pemirsa Pak? Ya baik, terima kasih. Mungkin berbicara riwayat atau biografi, pertama mungkin kami adalah putra daerah Kabupaten Lebong. Mungkin kami dilahirkan di Kelurahan Turan Lalang dari rahim seorang ibu bernama Asnawati dari Dabah Seberang dan seorang bapak dari Kelurahan Turan Lalang. Kemudian menyangkut mengenai riwayat pekerjaan yang pernah kami jalankan. Pertama kami diangkat pada tahun 2003, diawali dari staf kecamatan di Kecamatan Lebong Tengah. Kemudian alhamdulillah di zaman Pak Bupati Dalhadi Umar kami dipromosikan untuk menjadi lurah di Kelurahan Mubai, tepatnya pada tahun 2004. Kemudian kami dipromosikan kembali, dimutasikan kembali ke bagian Sekretariat Daerah, tepatnya di Kasubag Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. Kemudian kami dipindahkan atau dimutasikan ke Sekretaris Camat Kecamatan Lebong Selatan selama 1 tahun. Kemudian dipromosikan untuk kembali menjadi Camat Kecamatan Bingin Kuning. Kemudian setelah pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, kami diamanahkan untuk menjadi Kabid di Dinas Koperasi UKM dan Perindak. Kemudian pada tahun 2008-2009 kami diamanahkan untuk menjadi Camat Kecamatan Lebong Selatan sampai dengan akhir tahun 2016. Kemudian di masa kepemimpinan Pak Rojonsa kami diamanahkan juga untuk menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong sampai dengan saat ini. Mungkin begitu Mbak Riri. Jadi lika-liku riwayat pekerjaannya lumayan, yang dari setiap setahun itu pasti Bapak merasakan mutasi ya Pak ya? Ya. Menarik sekali. Intinya pengalaman kerja Bapak itu selalu baru terus dan sekarang sudah berapa tahun nih jadi Kepala Dinas PMDsos? Nah, kalau untuk jadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial mungkin terhitung sampai dengan hari ini mungkin lebih kurang 4 tahun. Sudah 4 tahun. Ya. Lumayan lama sekali itu ya Pak ya. Apakah selama menjabat, nanti kita bahas tentang selama menjabat, selama pekerjaan, riwayat pekerjaan itu tadi adakah kendala atau memang adakah kesan yang sangat menarik? Menjadi apa waktu Bapak menjabat sebagai apa? Pertama kalau berbicara pengalaman, apa sih pengalaman yang paling menarik buat saya secara pribadi? Pertama mungkin di saat kita diangkat menjadi lurah di Kelurahan Mubai pada tahun 2004. Saya katakan menarik mengapa? Karena pada saat itu terus terang berbicara kompetensi, terus terang secara kompetensi manajerial dan teknis kita belum menguasai. Artinya kita belum cukup pengalaman terhadap sebuah pejabatan yang berbicara untuk pelayanan kepada masyarakat. Tetapi karena dorongan, karena dukungan daripada keluarga, terutama orang tua dan istri saya, termasuk keluarga besar juga, mereka selalu memberikan support pada saya bahwa tidak ada sesuatu hal yang sulit apabila kita selalu berjuang dan berusaha untuk mencapai hal tersebut. Iya, karena kan begitu kita nyaman dengan jabatan saat ini, tiba-tiba harus dimutasikan, otomatis harus belajar lagi gitu kan ya Pak ya. Dan itu yang menarik menurut Bapak. Intinya tidak ada rasa, aduh setelah ini saya akan dimutasikan, diangkat sebagai apa gitu ya Pak ya. Selalu menerima saja apapun itu. Oke.
Setelah 4 tahun Anda menjabat sebagai Kepala Dinas PMDSOS, apakah ada kendala Bapak dalam memimpin Dinas PMDSOS? Ya terus terang setiap pekerjaan pasti ada kendala. Nah, kalau berbicara jabatan di Dinas PMD dan Sosial, mungkin kita kalaupun memang harus diinventarisir, permasalahan saya kira sangat banyak sekali. Karena bagaimanapun bahwa tugas pokok daripada organisasi adalah bahwa di Dinas PMD dan Sosial kami merupakan representasi atau perpanjangan tangan kepala daerah, dalam hal ini bupati, di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan sosial. Artinya keberhasilan ketika masyarakat itu bisa berdaya, bagaimana hari ini lebih baik daripada kemarin, itulah konsep atau substansi dari yang diinginkan oleh organisasi pemerintah daerah. Termasuk di bidang sosial, bahwa ukuran keberhasilan di bidang sosial adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan. Artinya bagaimana masyarakat Kabupaten Lebong ini bisa sejahtera, ini dikatakan sebuah keberhasilan. Tolak ukur apa, hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, kemudian bagaimana masyarakat itu bisa berdaya, ini merupakan dukungan atau merupakan inisiatif atau terobosan daripada seorang kepala OPD dan didukung oleh seluruh kepala bidang termasuk Kasih, bagaimana kita merumuskan perencanaan itu dengan sebaik mungkin, kemudian kita laksanakan, kemudian output dan outcome-nya bagaimana kita hari ini bisa lebih baik dari kemarin, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Lebong. Oke, menarik. Ya. Menurut Anda bagaimana angka kemiskinan di Kabupaten Lebong sekarang, dari awal Anda menjabat sampai sekarang? Terus terang mungkin bergelombang, kalau mungkin secara progres, terus terang bahwa di Kabupaten Lebong ini angka kemiskinan mungkin de facto berdasarkan kenyataan yang kita lihat di Kabupaten Lebong ini, berbicara kemiskinan kita ada peningkatan. Berbicara tingkat kesejahteraan, bahwa kita harus menyadari bahwa masyarakat Lebong dari tahun 2004 kemudian seterusnya sampai dengan 2018 kita mengalami peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi secara de jure, secara aturan yang ada sekarang berdasarkan apa yang dilakukan oleh pihak statistik, ada semacam penurunan yang tidak terlalu signifikan, artinya di bawah 1 digit. Artinya belum sampai 1% penurunan angka kemiskinan kita di Kabupaten Lebong. Dan itu akan terus diupayakan supaya menurunkan angka kemiskinan itu sendiri ya Pak ya. Tentunya sinergitas antara kepala dinas dengan pemerintah harus selalu bekerja sama gitu ya Pak. Oke, nah Anda tadi mengatakan tentang keberhasilan dalam memimpin Dinas PMDSOS itu sendiri. Apa sih tips dan trik yang Bapak kerjakan, yang Anda kerjakan selama memimpin PMDSOS untuk menuju keberhasilan itu sendiri? Ya, berbicara tip apa yang harus kita lakukan untuk memimpin sebuah organisasi. Jadi artinya berbicara keberhasilan itu mungkin sedikit agak tersamar atau membingungkan kita untuk mulai berhasil atau tidak. Karena menurut kami secara pribadi bahwa keberhasilan itu tergantung dengan tujuan yang kita capai. Sejauh mana tujuan itu bisa dicapai, itulah indikator daripada sebuah keberhasilan. Termasuk tip yang kami lakukan, sekali lagi bahwa kita penyelenggara, dalam hal ini ASN di Kabupaten Lebong, kita nggak boleh meminta-minta bahwa saya ini hebat. Terus kalau berbicara kita tidak boleh terlalu overestimate terhadap seseorang maupun kelompok maupun organisasi, dan juga kita tidak boleh meng-underestimate terhadap seseorang, karena pada prinsipnya sesuai dengan ajaran agama kita juga bahwa sebaik-baiknya adalah perbuatan yang di tengah-tengahnya atau yang sedang-sedang saja. Jadi tip yang kami sampaikan adalah kita terima, selalu berbuat yang terbaik, apapun jabatan yang diamanahkan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik mungkin, karena bagaimanapun jabatan ini merupakan amanah. Di saat amanah itu ada kepada kita, bagaimana kita melaksanakan dengan baik, inilah kualitas kita sendiri. Dan itu tidak melupakan tujuan untuk menuju keberhasilan itu tadi. Iya. Ya. Nah, Anda sebagai Kepala Dinas PMDSOS dekat langsung dengan desa. Apa sih strategi Anda dalam mengkoordinasi kepala desa dan desa itu sendiri? Yang pertama, bahwa prinsip daripada sebuah keberhasilan adalah bagaimana kita melaksanakan komunikasi itu secara baik dan benar. Jadi awal sebuah kesuksesan apapun pekerjaan kita berawal dari komunikasi. Karena komunikasi adalah proses penyampaian pesan, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk kepentingan kita agar terjadi hal-hal sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Selama ini mungkin kami untuk di Kabupaten Lebong selama menjabat sebagai Kepala Dinas PMD dan Sosial, kami terus terang telah melakukan komunikasi secara intens kepada kepala desa, kemudian perangkat desa. Karena bagaimanapun komunikasi adalah kita bisa
melihat apa yang menjadi permasalahan di desa, apa yang bisa menjadi kelebihan di desa, di mana harus kita mengembangkan potensi yang ada di desa. Karena terus terang selama ini kita melakukan upaya ini secara intens. Alhamdulillah program-program di desa ini sesuai dengan potensi yang ada di desa. Jadi komunikasi itu sangat kita butuhkan, baik komunikasi formal maupun non formal. Jadi inti keberhasilannya Mbak Riri adalah bagaimana kita melaksanakan komunikasi yang baik dengan jajaran kita di wilayah desa dan kecamatan. Oke, setelah Anda menjalankan komunikasi yang baik, nah mungkin nih ada kepala desa yang bandel dan tidak mengikuti aturan. Seperti laporan ini harus dilapor sebelum tanggal ini, ada juga yang molor. Nah itu tuh Pak, apakah ada sanksinya atau ditegur atau gimana Pak? Nah, berbicara mengenai sanksi, mungkin tahapannya jelas untuk ukuran kita di pemerintah Kabupaten Lebong, kita telah diatur di dalam regulasi. Apabila dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk ASN, kita memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan, menginventarisir kenapa ini bisa terjadi, kemudian kok permasalahan ini bisa muncul. Inilah tugas kami sebagai representasi dari kepada kepala daerah adalah untuk melihat apa yang menyebabkan ini terjadi. Kalaupun memang ini berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, artinya kita harus mengambil sikap berdasarkan aturan dan ketentuan. Mungkin sama dengan kita ASN, mungkin ada semacam teguran secara lisan, kemudian ada mungkin kita berikan teguran kembali secara tertulis, kemudian baru kita melakukan proses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraan pemerintahan desa tidak menunjukkan itikat baik untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Tapi ada yang bandel seperti itu Pak? Ada. Kepala desanya ada? Oh, tidak dipungkiri pasti ada ya Pak di Lebongnya. Oke, nah daripada kita menerka-nerka ada atau tidak gitu kan, mending kita tanya langsung dengan salah satu kepala desa yang ada di Kabupaten Lebong. Di sini kami mengundang Bapak Faisal Arosi SH sebagai PJS Kades Talang Donok 1 untuk bergabung bersama kami di sini. Oke, terima kasih Pak Kades, PJS Kades Talang Donok 1 telah bergabung bersama kami di sini Pak Kades. Nah Pak, dari tadi kita membahas tentang sekilas bagaimana Bapak Reko Haryanto menjabat sebagai kepala dinas dan juga sempat membahas tentang kades yang bandel, yang tidak mengikuti aturan. Pas sekali pada momen ini ada Bapak Kades langsung mewakili salah satu kades yang ada di Kabupaten Lebong. Saya ingin menanyakan, apakah betul ada yang membandel seperti itu Pak? Apakah Bapak termasuk salah satu atau memang Bapak mengakui ada nggak kades-kades yang bandel kayak gitu Pak? Begini ya, kalau saya selaku pejabat kepala desa untuk memvonis menyatakan bandel, saya belum bisa karena kita bukan pejabat. Namun yang menilai bandel dan tidak itu adalah kepala dinas kan. Dia lebih mumpuni dan lebih tahu tentang bandel dan tidak dalam segi apa. Tapi berupaya untuk selalu mengikuti peraturan yang ada gitu ya Pak ya. Kami ini kan tetap mengikuti aturan dan ketentuan. Karena program-program kami di desa itu berjalan tidak lepas dari dukungan kepala dinas, baik dalam regulasi kepala desa yang Kabupaten Lebong itu akan fix dan tidak ada tersandung hukum. Intinya selalu kompak lah semua kepala dinas yang ada di Kabupaten Lebong ini. Nah, sekarang saya ingin menanyakan tentang floating anggaran DD di Kabupaten Lebong nih Pak Kades. Berapa sih Pak floating anggaran DD di Kabupaten Lebong itu sendiri? Kalau untuk plotting atau pagu anggaran sampai dengan hari ini, mungkin kalau untuk berbicara dana desa, dan ini sudah ditetapkan dari Kementerian Desa tersendiri, dan secara persis terus terang Bu Riri, mungkin kita datanya kita nggak melihat, tapi nominalnya kisarannya masih seperti tahun yang lalu, termasuk ADD. Pada kesempatan ini mungkin kita sampaikan juga karena ada COVID-19 yang merupakan status bencana secara nasional, artinya kita di Kabupaten Lebong berbicara kita bandingkan dengan tahun yang lalu, kita ada penurunan ADD secara umum yaitu sebesar 3 miliar. Jadi lebih kurang sekitar 39 miliar alokasi dari APBD untuk ADD Kabupaten Lebong nanti yang akan kita bagikan kepada 93 desa yang ada di Kabupaten Lebong. Nah, apakah tepat sasaran DD itu sendiri? Berbicara tepatnya sasaran DD maupun ADD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, artinya bahwa mekanisme perencanaan desa adalah berdasarkan musyawarah desa yang dilakukan oleh
masing-masing desa Kabupaten Lebong. Artinya kita yakin dan percaya apapun keputusan yang ambil oleh kepala desa dan itu ditetapkan di dalam peraturan desa tentang APBDes desa, artinya ini melalui mekanisme dan aturan berdasarkan musyawarah mufakat dan memang benar-benar merupakan kebutuhan daripada masyarakat secara umum di desa. Oke, saya langsung menanyakan kepada kepala desa itu sendiri. Dengan anggaran DD yang Bapak Kades dapatkan, apakah itu sudah sesuai dan tepat sasaran di desa itu sendiri, Pak Kades? Ini ya, sistem penggunaan DD ADD untuk di desa itu jelas. Kalau untuk ADD itu staf dan operasional kepala desa, kemudian ada kegiatan lainnya. Sementara untuk DD penggunaan kita sesuai dengan permen itu tahun ini kita Indonesia secara umum dilanda bencana COVID-19. Itu kita ada petunjuk penggunaan pemberian BLTDD dari dana desa dan untuk kegiatan lainnya seperti pengadaan dan piskra. Nah, itu pun dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang ada di desa. Kita tidak bisa sama, pertama geografi terletak desa masing-masing. Di satu sisi anggaran kita tidak sama. Anggaran ini yang lebih tahu efisiensi dan sistem pembagian anggaran besar kecilnya itu ada bidangnya di desa. Namun kami di desa ini mengolah sesuai dengan yang telah diberi pagu yang masuk, kita olah sesuai dengan ya kita akan musrem. Apa sih usulan dari masyarakat desa, baik kalau seperti saya di desa itu saya akan cover usulan per dusun. Nah, usulan 1, 2, dan 3 kita cover semua. Nanti itu akan diakomodir sesuai dengan anggaran dana yang ada. Atau tidak semua bisa dianggar, tidak bisa semua kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan anggarannya. Disesuaikan pada intinya. Nah, sekarang kita masih berperang melawan COVID-19. PMDesos juga selalu memberikan bantuan-bantuan sosial itu sendiri. Di tahun 2021 bantuan seperti apa sih Pak yang memang diluncurkan Anda sebagai Kepala Dinas PMDesos itu sendiri? Ya Mbak Riri, pertama untuk apa yang dilakukan Kementerian Sosial, kemudian pemerintah daerah dan melalui Dinas Sosial juga, dan sampai dengan hari ini kita masih gabung. Jadi artinya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah selama ini kami tetap menyalurkan atau memfasilitasi bagaimana bantuan dari pusat, dalam hal ini mungkin bantuan sosial dalam bentuk PKH, kemudian bansos pangan atau program sembako memang benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Dan untuk pemerintah desa sendiri sesuai dengan arahan atau surat dari Kementerian Desa bahwa seluruh desa diwajibkan untuk menganggarkan dana desanya untuk bantuan langsung tunai yang dianggarkan melalui APBDes desa. Dan ini dengan syarat ketentuan bahwa penerima BLT yang ada di desa, BLT melalui anggaran dana desa, dipastikan harus benar-benar yang belum mendapatkan bantuan PKH dan program sembako termasuk program lain yang dari kementerian. Mungkin gitu Marili. Kalau ada seandainya tidak sesuai orang yang menerima bantuan itu seperti apa tindak lanjutnya Pak Kades? Ya kalaupun memang tidak sesuai dengan yang ketentuan yang ada atau kriteria penerima dari bantuan manfaat tersebut, idealnya sudah kita sampaikan kepada pemerintah kecamatan dan agar disampaikan kepada pemerintah desa. Kalaupun memang ditemukan beberapa kasus KPM yang sudah tidak layak menerima, artinya desa harus bisa mengambil langkah-langkah dalam ini melaksanakan musyawarah desa, kemudian data tersebut nanti disampaikan ke camat untuk diteruskan ke dinas sosial dan nanti akan kami sampaikan ke pihak kementerian untuk dilakukan perubahan-perubahan. Bagaimana kepala desa istilahnya memasukkan kategori orang yang layak untuk menerima bansos itu sendiri Pak Kades? Bagaimana Anda memilih orang-orang yang memang layak menerima bantuan sosial itu sendiri? Ya pertama kasat mata, intinya penerima bantuan sosial adalah orang yang rentan terhadap miskin, kemudian kondisi sosial ekonomi di bawah standar. Jadi artinya sudah kita percayakan melalui musyawarah desa agar ini ditetapkan. Karena keseharian kepala desa, saya kira kalaupun memang kepala desanya bergaul, nggak mungkin lah seorang kepala desa tidak tahu kondisi daripada sosial ekonomi masyarakatnya. Jadi kami dari Dinas PMD dan Sosial dalam hal ini perpanjangan tangan Pak Bupati di bidang sosial dan Kementerian Sosial menerima masukan daripada pemerintah desa ini, asalkan ini berdasarkan
hasil musyawarah dan mufakat yang telah dilaksanakan di pemerintah desa. Iya, kepala desa itu yang bersangkutan langsung dengan desa. Nah, bagaimana kepala desa itu sendiri yang memutuskan bahwa masyarakat ini layak untuk menerima bantuan itu? Begini, kalau sistem pendataan kita itu sudah dari jelas. Itu ada namanya Satgas Pendata. Di desa ini melalui perangkat desa yang ada efisiensinya. Kalau seperti kami di desa tadi ini kita melalui kadis. Karena kepala kewilayahan masing-masing lebih mengetahui kondisi masyarakat. Sesuai dengan data yang ada, mereka yang berhak mendapat bantuan pertama rentan kemiskinan. Yang kedua memang tidak tersentuh dari berbagai jenis bantuan sosial lainnya. Banyak bantuan ini, PKH, PSBP, PST, dan sembako. Maka ada bantuan lainnya. Nah, mereka yang tidak masuk dalam itu kita upayakan untuk BT dana desa. Namun yang beratnya sekarang itu terkadang anggaran kita penuhi, masyarakat tidak mengerti ini. Semua mau katanya, kalau tidak dapat, nah, makanya ini efisiensi kita melalui Musdes. Oke, berarti kembali ke kepala desanya itu sendiri melihat. Tapi saya yakin semua kepala desa ingin masyarakatnya itu menerima semua bantuan yang ada untuk lebih mencukupi kebutuhan sehari-hari itu pada dasarnya gitu ya Pak Kades. Nah, sekarang Menteri Sosial Ibu Risma yang menjabat. Sebagai kepala dinas, apa sih yang Bapak rasakan semenjak Menteri Sosial ini Ibu Risma yang menjabat? Ya, kalau untuk berbicara di tingkat kementerian, jadi artinya kita di pemerintah kabupaten ini, terus terang kita akan melaksanakan kebijakan yang ada di tingkat pusat. Jadi apapun kebijakan itu untuk kepentingan masyarakat secara umum, kami di pemerintah kabupaten dalam hal dinas sosial harus wajib untuk mengikuti kebijakan-kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Jadi sampai dengan hari ini mungkin kita masih menunggu kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Bu Risma ini terhadap pengentasan kemiskinan, kemudian terhadap permasalahan pendataan yang selama ini yang selalu digembar-gemborkan bahwa permasalahan utama kita adalah menyangkut mengenai data. Intinya kami dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Lebong siap untuk mendukung apapun kebijakan dari Kementerian Sosial. Itu tuh Pak, kalau kemiskinan itu memang didata serilnya atau di Oke Pak Kades, tolong dong lihat mana masyarakat yang layak didata sebagai masyarakat yang kurang mampu gitu. Kadang kan ada yang tembak di atas meja, ada yang gitu, kadang nggak pas gitu. Yang jelas data kemiskinan dalam hal ini data terpadu kesejahteraan sosial ini adalah murni berdasarkan hasil pendataan. Nah, terkait mengenai ada perubahan mengenai data dimaksud yang dikatakan miskin adalah bergerak dinamis. Artinya di tahun 2018 kita mengatakan keluarga ini penerima manfaat atau kategori miskin, saya kira di tahun 2020 mungkin ada perubahan. Ataukah mereka menjadi semakin miskin, ini adalah kegagalan kita bersama, atau mereka ada perubahan dengan bantuan yang kita lakukan, ini yang kita harapkan. Jadi kalaupun memang ada pergeseran data ini merupakan hal yang wajar. Akan tetapi seperti kami sampaikan di awal, bahwa data kemiskinan ini kita sudah menugaskan pekerja sosial yang ada di dinas, kemudian dibantu oleh rekan-rekan kepala desa untuk menginventarisir. Kalaupun memang ada perubahan-perubahan, silakan dilaksanakan melalui musyawarah desa dan rupakat, dan nanti kita ajukan perubahannya ke Kementerian Sosial. Ya, tentu yang disayangkan sekali kalau memang yang didata itu miskin ternyata mampu gitu ya Pak ya. Oke, kita menanyakan tentang desa. Mengapa yang sering kita dengar Kades itu hanya bermain di batu, pasir, semen, istilahnya fisik lah seperti itu, tidak di pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Kebanyakannya yang pertama itu. Begini Bu Riri, mungkin perlu kami sampaikan bahwa desa itu adalah otonom asli berdasarkan undang-undang desa, bahwa desa memiliki kewenangan sendiri untuk merencanakan apa yang harus mereka lakukan. Jadi terus intervensi dari pemerintah kabupaten termasuk kecamatan dan pemerintah pusat, kami hanya sebatas menyampaikan edaran atau peraturan pemerintah terkait mengenai skala prioritas pembangunan melalui sumber daya. Apa yang mereka bangun, apa yang mereka laksanakan, baik itu pemberdayaan, kemudian pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, tergantung dengan kebutuhan masing-masing desa, sesuai dengan hasil musyawarah desa yang dilakukan oleh desa dan difasilitasi oleh camat. Tapi DD itu bisa untuk pemberdayaan masyarakat ya Pak, selain hanya fisik saja?
Kalau untuk dana desa berdasarkan peraturan pemerintah, dalam hal ini peraturan Menteri Desa terbaru, bisa untuk melaksanakan pemberdayaan, bisa untuk infrastruktur, malahan bisa ini untuk publikasi. Apalagi publikasi ini diwajibkan bagi seluruh pemerintah desa bahwa publikasi daripada penyelenggaraan pemerintahan baik pemberdayaan maupun penggunaan fisik itu wajib untuk dipublikasi. Jadi untuk tahun ini mungkin berdasarkan peraturan terbaru bahwa pemerintah desa sudah bisa menganggarkan publikasi, kemudian website desa dengan menggunakan dana desa. Artinya ada keterbukaan. Jadi harapan kita dengan adanya keterbukaan ini dan teman-teman media juga baik elektronik, cetak maupun online, terus yang bisa memantau langsung, kemudian bisa membuka kepada publik bahwa ini pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kalau seandainya tadi Anda menjelaskan wajib publikasi, ada yang nggak mau publikasi, itu gimana? Ya kalaupun memang nanti ada pemerintah desa yang tidak mempublikasikan, artinya inkonsisten. Artinya mereka tidak mengindahkan perintah dari peraturan. Walaupun desa itu otonom asli, jadi harus kita bisa bedakan otonom dengan negara atau desa yang berdaulat. Artinya desa itu masih merupakan wilayah daripada kecamatan, kecamatan wilayahnya kabupaten, kabupaten adalah wilayahnya provinsi, termasuk provinsi bagian revolusi adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagaimanapun di Undang-Undang Desa bahwa desa diberikan hak otonom penuh, akan tetapi mereka juga harus melaksanakan perintah-perintah dari pemerintah pusat. Mungkin dalam hal ini nanti, mungkin seperti kami sampaikan awal untuk publikasi, dan ini kita pertegaskan wajib. Publikasi ini apalagi penyelenggaraan pemerintahan desa, menyangkut apa yang dibangun, kemudian keberhasilan selama ini wajib dipublikasikan kepada masyarakat yang nanti bisa ditempel papan pengumuman, bisa melalui media cetak, juga elektronik seperti sekarang ini, termasuk kawan-kawan kita di media online. Tujuannya itu tidak tujuannya itu untuk transparansi, agar orang mengetahui apa saja kegiatan desa pada saat itu. Nah, harusnya kompetensi desa itu seperti apa? Ya, berbicara kompetensi desa, jadi bukan desanya yang kita berbicara kompetensi, tapi personality. Kompetensi daripada seorang kepala desa, karena bagaimanapun bahwa kompetensi ini dibagi menjadi 3. Ada kompetensi teknis, dalam ini bagaimana kita melaksanakan, bagaimana kita membangun sistem ini dengan sebaik mungkin di dalam organisasi, dan ini nanti kita berikan pelatihan-pelatihan kepada rekan-rekan kepala desa. Kemudian kompetensi manajerial, ini leadership, kepemimpinan. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang lebih baik, karena syarat dan ketentuannya pasti berlaku. Jadi bagaimanapun pemimpin adalah bagaimana bisa memanage orang yang ada di bawahnya. Jadi kompetensi manajerial ini saya kira seiring waktu dengan pengalaman, dengan apa yang kita hadapi, saya kira pemerintah desa itu akan semakin lebih baik. Dan terakhir kaitannya dengan kemiskinan, tadi ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah bagaimana membangun komunikasi seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Karena tanpa komunikasi yang baik, tanpa komunikasi yang benar, apapun program yang kita lakukan tidak bisa berjalan secara maksimal. Alhamdulillah kita di Kabupaten Lebong dengan data yang ada, artinya ketiga kompetensi ini alhamdulillah walaupun belum maksimal sudah dimiliki secara personal oleh kepala desa yang ada di Kabupaten Lebong. Oke, baik. Selain kepala desa yang berkompetensi, nah bagaimana Bapak kepala desa itu sendiri supaya perangkatnya juga ikut berkompeten? Bagaimana Anda memilih itu? Kompetensi di desa, membangun desa ini tentu secara umum tidak betul seperti beberapa baiknya. Namun kita di desa ini kan berbagai jenis, pertama geografi, yang kedua SDM yang ada di desa, yang ketiga manusia dan wilayah. Hari ini saya berbicara tentang kompetensi yang saya terapkan, pertama sistem pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Saya akan menempatkan perangkat desa sesuai dengan tupoksi dan kemampuannya masing-masing. Walaupun kemampuan mereka belum memadai, minimal untuk kader dan kemampuan masyarakat yang desa itu cukup mumpuni desa. Nah, menyangkut tentang pelayanan dan mendukung kita ini sudah banyak menerapkan beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, spesial untuk Taladono, kita tidak bisa bersama dengan desa lain. Dari dulu sampai sekarang Taladono 1 masih menyandang status DJP. Saya bisa terbilang bahwa komitmen kita desa itu adalah desa relokasi. Banjir bandang pada tahun 95 sehingga mengakibatkan warga desa Taladono itu hanyut dan banyak korban nyawa.
maka direlokasikan desa atas. Seiring berjalannya waktu, maka dimekarkan menjadi Talang Gelombang bawah dan Talang Gelombang atas. Yang sekarang bernama Desa Talang Desa. Nah, di situ kami akan banyak pemberdayaan untuk desa, karena masih banyak prioritas infrastruktur yang memang masih dibutuhkan masyarakat. Di dalam lingkungan desa, apalagi kita tadi pegunungan, untuk menampung atau menghindari bahaya longsor, maka kami akan terapkan pelapis. Alhamdulillah, hampir 2 tahun saya menjabat sebagai penjabat kepala desa. Dari beberapa yang saya ceritakan itu sudah hampir semua terakomodir. Ke depan, kompetensi itu bisa terlaksana, itu tidak terlepas dukungan dari masyarakat desa setempat, dukungan dari perangkat desa yang memiliki. Yang lebih jelas lagi, kami bekerja juga dengan kepala pemerintah. Walaupun desa ini memiliki otoritas ini, kita ada acuan, tidak bisa sembrono, tidak bisa kita ada acuan. Kita mesti mereka ada acuan. Kepala dinas kami memang beliau sangat mumpuni untuk mendekati kami kepala desa. Sangat memahami, kami kan 93 desa, memiliki 93 karakter, baik latar pendidikan, kemampuan yang berbeda-beda. Nah, alhamdulillah kita cukup bekerjasama bagus dengan teknis dan cara beliau, kami cukup patuh. Makanya saya bilang, Bapak ini hebat, bisa membantu kami sehingga tujuan tidak lain supaya kepala desa akan bekerja jauh dari permasalahan-permasalahan. Intinya sinergitas antara pejabat daerah dengan pejabat desa itu sangat perlu. Untuk kekompakan itu sangat dibutuhkan sekali ya Mbak ya. Seperti penjelasan Bapak Kades Talang Donok 1 bahwa kerjasama yang baik antara kepala dinas dan juga kepala desa menurut saya menarik sekali, dan Bapak sudah sangat baik dalam memimpin dinas PMDSOS. Nah, kalau kedepannya nih Pak diberikan amanah untuk memimpin dinas-dinas lainnya atau OPD-OPD lainnya, bagaimana menurut Anda? Ya, kita tidak boleh berspekulasi Mbak Riri. Pertama, bahwa kami sebagai kepala OPD atau pejabat yang merupakan perpanjangan tangan dari Pak Bupati, jadi kami harus siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan atau yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Jadi artinya sebagai pertimbangan, kalaupun memang kami ditugaskan di tempat yang baru atau masih di tempat yang sekarang, kami tetap akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin. Iya, sesuai dengan riwayat pekerjaan Anda tadi, Anda selalu siap ditempatkan dimanapun itu ya. Oke, nah harapan dari Pak Reko sebagai kepala dinas dan juga Pak Kades ke depannya seperti apa? Kepala dinas. Pertama, harapan kami, sebagai aparatur sipil negara Kabupaten Lebong maupun sebagai kepala dinas PMD dan sosial, bagaimana Lebong ini ke depan. Pertama, sesuai dengan visi dan misi Bupati Lebong terpilih yang kemarin sudah ditetapkan, artinya beliau telah membuat blueprint. Artinya beliau ingin Kabupaten Lebong ini bahagia dan sejahtera. Jadi apapun hal-hal yang kita lakukan, termasuk mulai dari perencanaan, bagaimana kita membuat perencanaan dengan baik, dengan bermuara kepada bagaimana masyarakat Lebong ini bisa bahagia dan sejahtera. Ini yang kita harapkan secara bersama-sama, termasuk pemerintah desa juga harapan kami dukungannya. Karena bagaimanapun kita sudah dewasa dan kita sudah tahu bahwa program ini bisa mengarah kepada pengurangan angka kemiskinan dan intinya berharap ada peningkatan. Karena saya kira semua pemerintah desa termasuk kawan-kawan di pemerintah kecamatan sudah tahu. Jadi harapan kami bagaimana kita bisa memfasilitasi dengan sebaik mungkin melalui RKPDes di tahun 2021 ini, apa langkah-langkah atau strategi yang kita lakukan menggunakan anggaran dana desa, kemudian anggaran alokasi dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat agar linier dengan visi dan misi Bupati Lebong terpilih di tahun 2021-2024. Mungkin gitu Bu Lili. Oke, Pak Kades Talang Donok 1, harapan kedepannya bagaimana? Ini sesuai dengan yang diamanatkan atau dipesan oleh Bapak Soina tadi, kami dari pemerintah desa akan mendukung program-program beliau, apapun itu. Sama-sama kita ketahui, kami dari pemerintah desa tahun ini akan memprioritaskan pertama pembangunan sarun drainase, siring drainase, itu seperti jalan usaha tani dan kemungkinan jalan hubungan desa. Itu wajib untuk kami laksanakan karena seperti kita tadi, program-program perencanaan itu didukung oleh pemerintah kabupaten dan diakomodir oleh kabupaten.
aktivitas pemerintah desa ini selalu siap dan selalu open untuk pelaksanaan. Semoga ke depan pemerintah desa lebih baik dan energi kami mendukung bersama lagi. Kami pas sekali lagi kepala dinas kami jangan bosan untuk membina kami dan mendukung kami. Pasti apalagi kami kan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, otomatis banyak kelemahan dan kekurangan. Dukungan baik dukungan secara keilmuan maupun dukungan secara pelaksanaan di desa itu sangat kami butuhkan. Bapak Kepala Desa membutuhkan Kepala Dinas yang sangat sabar seperti Pak Reko ini ya. Menarik sekali. Nah, tentunya harapan kita supaya kita mewujudkan kabupaten Kabupaten Lebong yang bahagia dan sejahtera, itu tentunya. Oke. Nah, terima kasih Pak Kadis PM Desos dan Kepala Desa Talang Donok 1 atas waktunya. Nah, pemirsa Lebong TV, sekian Gen Kabar hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Lebong TV, TV Tebesamu. Lebong TV, TV Tebesamu.